Pernahkah kamu merasa bahwa duniamu sedang runtuh, tapi saat seseorang bertanya kabar, jawaban yang keluar dari mulutmu secara otomatis adalah "aku tidak apa-apa"? Kamu tersenyum, memberikan semangat, dan menjadi pendengar yang paling sabar. Sementara di dalam kepalamu, ada badai yang tidak kunjung reda dan teriakan yang tidak pernah terdengar. Kita sering terjebak dalam peran sebagai sosok yang tangguh, seseorang yang bisa diandalkan, dan tempat pulang bagi banyak orang. Namun, semakin banyak orang yang bersandar padamu, semakin kamu merasa tidak punya tempat untuk sekadar merebahkan lelahmu sendiri. Kamu menjadi rumah bagi semua orang, tapi lupa bagaimana caranya pulang ke dirimu sendiri. Menjadi sandaran bagi orang lain sebenarnya adalah sebuah bentuk pengabdian yang manis, namun bisa menjadi racun jika kita lupa bahwa kita juga manusia. Ada semacam kebanggaan tersembunyi saat kita merasa dibutuhkan, saat kita menjadi satu-satunya orang yang bisa menenangkan badai di hidup orang lain. Namun, kebanggaan itu seringkali menjadi topeng yang kita pakai untuk menutupi lubang besar di hati kita sendiri. Kita terbiasa mengabaikan kebutuhan emosional kita karena kita merasa bahwa beban orang lain jauh lebih berat daripada apa yang kita rasakan. Kita melakukan validasi terhadap luka orang lain, tapi justru melakukan penyangkalan terhadap luka kita sendiri. Seolah-olah, mengakui bahwa kita sedang tidak serius saja adalah sebuah kegagalan dalam menjalankan peran sebagai sosok yang kuat. Topeng ketangguhan ini tidak muncul begitu saja. Ia terbentuk dari kebiasaan, mungkin dari masa lalu di mana kita merasa harus memegang kendali agar segala sesuatunya tetap berjalan lancar. Kita belajar bahwa menjadi rapuh berarti merepotkan, dan menjadi lemah berarti kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Akhirnya, kita menciptakan mekanisme pertahanan diri yang sangat rapi. Kita menjadi ahli dalam membaca emosi orang lain, namun buta terhadap emosi kita sendiri. Kita tahu persis kata-kata apa yang bisa menenangkan teman yang sedang hancur, tapi kita tidak tahu bagaimana cara membisikkan kata-kata yang sama kepada diri kita yang sedang gemetar ketakutan. Ada rasa takut yang mendalam jika kita melepaskan topeng ini. Kita takut jika orang lain tahu betapa rapuhnya kita, mereka tidak akan lagi melihat kita sebagai sosok yang bisa diandalkan. Kita takut bahwa ketika kita meminta bantuan, tidak akan ada tangan yang terulur dengan ketulusan yang sama seperti yang selalu kita berikan kepada mereka. Padahal, ketangguhan yang sebenarnya bukanlah tentang tidak pernah merasa hancur, melainkan tentang keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang tidak serius saja. Menjadi kuat bukan berarti harus memikul semua beban sendirian sampai punggungmu patah, tapi tahu kapan harus meletakkan beban itu sejenak untuk sekadar bernapas. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa terus-menerus memberi dari gelas yang kosong. Jika kita terus mengabaikan diri sendiri demi menjadi penyelamat bagi orang lain, maka suatu saat kita akan sampai pada titik di mana kita tidak lagi memiliki apapun untuk diberikan, bahkan untuk diri kita sendiri. Bayangkan sebuah sore di mana ponselmu terus bergetar, membawa pesan-pesan dari teman yang sedang mengalami hari terburuk dalam hidup mereka. Kamu mendengarkan setiap keluh kesah mereka dengan penuh perhatian, memberikan saran yang bijak, dan memastikan mereka merasa tidak sendirian dalam kegelapan. Kamu adalah pendengar yang hebat, sosok yang selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuat orang lain merasa lebih baik. Namun, di saat yang sama, kamu sendiri sedang menahan beban yang mungkin sama beratnya, atau bahkan lebih menyesakkan. Ada luka yang belum kering, ada kecemasan yang membuat dadamu terasa sempit, dan ada air mata yang sudah menggenang di pelupuk mata namun dipaksa untuk tetap diam. Kamu menelan semua rasa sakit itu bulat-bulat, hanya agar percakapan itu tetap berfokus pada mereka, bukan padamu. Situasi ini terjadi berulang kali hingga menjadi sebuah pola. Kamu menjadi tempat sampah emosional bagi banyak orang,
namun kamu tidak memiliki tempat sampah untuk membuang segala kekacauan di kepalamu. Kamu merasa bahwa peranmu adalah menjadi pilar yang kokoh, yang tidak boleh retak sedikit pun, karena jika kamu retak, kamu merasa seluruh bangunan di sekitarmu akan ikut runtuh. Ada rasa lelah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata saat kamu harus terus berpura-pura bahwa semuanya terkendali. Kamu tersenyum di depan layar atau di depan wajah mereka, sementara di dalam hati kamu sedang berteriak meminta tolong. Kamu merasa kesepian di tengah keramaian, karena tidak ada satupun orang yang benar-benar melihat apa yang terjadi di balik senyum tangguhmu itu. Kamu mulai terbiasa mengesampingkan kebutuhanmu sendiri. Saat kamu merasa ingin menangis, kamu mengingatkan dirimu bahwa ada orang lain yang lebih menderita. Saat kamu merasa ingin mengeluh, kamu membungkam suaramu karena merasa masalahmu tidak cukup penting dibandingkan masalah orang lain. Kamu menjadi asing dengan perasaanmu sendiri karena terlalu sibuk mengurusi perasaan orang lain. Inilah ironi dari menjadi sosok yang selalu ada. Kamu memberikan ruang yang begitu luas bagi orang lain untuk menjadi rapuh, namun kamu menutup rapat pintu ruangmu sendiri agar tidak ada yang melihat betapa hancurnya kamu di dalam. Kamu menciptakan standar ketangguhan yang tidak manusiawi untuk dirimu sendiri, seolah-olah kamu tidak diizinkan untuk merasa lelah. Jika kita telusuri lebih dalam, topeng ketangguhan ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme pertahanan diri. Kita merasa harus terlihat kuat bukan karena kita benar-benar kuat, tetapi karena kita takut akan konsekuensi dari menjadi lemah. Ada ketakutan bahwa jika kita menunjukkan sisi rapuh kita akan dianggap sebagai beban atau merepotkan orang lain. Kita terlalu terbiasa memegang kendali atas segala sesuatu. Kita merasa bahwa dengan mengatur segalanya dan menjadi solusi bagi semua orang, kita memiliki kendali atas hidup kita. Namun, kendali ini sebenarnya adalah penjara yang kita bangun sendiri. Kita menjadi tawanan dari ekspektasi orang lain terhadap kita, dan lebih buruk lagi, tawanan dari ekspektasi kita terhadap diri kita sendiri. Kita sering lupa bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian untuk menjadi jujur. Kita merasa bahwa menjadi sandaran adalah satu-satunya cara agar kita tetap berharga di mata orang lain. Kita mengaitkan harga diri kita dengan seberapa banja kita bisa membantu, sehingga saat kita sendiri yang membutuhkan bantuan, kita merasa harga diri itu akan hilang. Padahal, beban yang dipikul sendirian dalam waktu yang lama tidak akan pernah hilang begitu saja. Ia hanya akan mengendap, menjadi luka yang membatu, dan suatu saat akan meledak dalam bentuk kelelahan mental yang luar biasa. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi pahlawan bagi orang lain sementara kita sendiri sedang sekarat di dalam kesunyian. Lalu, tibalah saatnya ketika hari berakhir dan kamu akhirnya sendirian di dalam kamar. Saat pintu tertutup dan tidak ada lagi orang yang perlu kamu tenangkan, saat itulah topeng ketangguhan itu terasa menjadi beban yang paling berat di dunia. Semua emosi yang kamu tekan sepanjang hari, semua air mata yang kamu tahan, dan semua kata-kata yang kamu telan, tiba-tiba menyerangmu secara bersamaan tanpa ampun. Di momen inilah kamu menyadari betapa melelahkannya menjadi kuat untuk semua orang. Kamu merasa hampa, rapuh, dan sangat kecil. Kamu bertanya-tanya, jika kamu selalu ada untuk semua orang, lalu siapa yang sebenarnya ada untukmu? Rasa sepi itu terasa lebih menyakitkan daripada masalah itu sendiri, karena kamu merasa harus menanggung semuanya sendirian agar citra tangguhmu tetap terjaga. Namun, ketahuilah bahwa tidak apa-apa untuk melepaskan topeng itu saat kamu sendirian. Tidak apa-apa untuk menangis sampai tertidur, untuk merasa tidak berdaya, dan untuk mengakui bahwa kamu sudah sangat lelah. Kamu tidak perlu menjadi pahlawan setiap saat. Berikan izin pada dirimu sendiri untuk menjadi manusia yang rapuh, karena hanya dengan mengakui kerapuhan itulah,
kamu bisa mulai menyembuhkan luka-lukamu dengan perlahan. Pernahkah kamu merasa bahwa bagian paling melelahkan dari harimu bukanlah pekerjaan yang menumpuk atau kemacetan jalanan, melainkan momen ketika kamu akhirnya sampai di rumah dan menutup pintu kamar? Ada sebuah transisi aneh yang terjadi tepat saat kunci pintu berputar, di mana semua peran yang kamu mainkan seharian tiba-tiba runtuh begitu saja, meninggalkanmu dalam kesunyian yang terasa asing. Di luar sana, kamu adalah sosok yang bisa diandalkan, pendengar yang baik, atau mungkin seseorang yang selalu terlihat punya semua jawaban. Namun, saat lampu kamar dipadamkan dan kamu hanya berdua dengan dirimu sendiri, ada sebuah suara yang mulai terdengar sangat keras, meski tidak ada satu orang pun yang berbicara. Itulah saat dimana keheningan tidak lagi terasa menenangkan, melainkan menjadi terlalu berisik dengan segala hal yang selama ini kamu abaikan. Kita sering mengira bahwa kesepian adalah tentang tidak adanya orang lain di sekitar kita, padahal kesepian yang paling menyakitkan adalah ketika kita merasa asing dengan diri sendiri di tengah keramaian. Kita terbiasa membangun benteng yang kokoh agar orang lain tidak melihat retakan di dalamnya. Sampai akhirnya kita lupa bagaimana cara memperbaiki retakan itu karena terlalu sibuk menjaga agar benteng tersebut tetap terlihat megah. Ada beban yang tidak terlihat saat kita memutuskan untuk menjadi dewasa bagi semua orang. Kita belajar untuk menelan keluhan, menyembunyikan air mata, dan tersenyum saat hati sedang hancur, hanya agar orang-orang di sekitar kita merasa nyaman. Tanpa sadar, kita menciptakan jarak antara siapa kita di mata dunia dan siapa kita saat sedang sendirian di bawah langit-langit kamar. Kelelahan emosional ini tidak bisa disembuhkan hanya dengan tidur selama 8 jam. Ini adalah jenis lelah yang meresap hingga ke tulang. Sebuah keletihan jiwa yang muncul karena kita terlalu lama berpura-pura bahwa semuanya serius saja. Saat gangguan dari luar hilang, semua emosi yang kita tekan paksa mulai mencari jalan keluar, mendesak untuk didengar dan diakui. Keheningan kamar menjadi panggung bagi semua ketakutan, penyesalan, dan pertanyaan yang tidak terjawab. Pikiran-pikiran yang kita kunci rapat selama jam kerja atau saat berkumpul dengan teman, tiba-tiba muncul kembali dengan volume yang lebih keras. Kita mulai mempertanyakan apakah semua usaha ini sepadan, atau apakah ada yang benar-benar peduli jika suatu saat kita memutuskan untuk berhenti menjadi kuat. Menatap langit-langit kamar dalam kegelapan seringkali menjadi ritual tanpa sengaja bagi mereka yang merasa rapuh. Di sana, tidak ada ekspektasi yang harus dipenuhi, tidak ada standar yang harus dicapai, dan tidak ada topeng yang perlu dipakai. Namun, justru di titik nol inilah kita sering merasa paling hampa, karena kita tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapi diri sendiri tanpa peran yang diberikan orang lain. Kita perlu menyadari bahwa rasa sedih yang muncul tanpa alasan jelas itu sebenarnya memiliki alasan. Ia adalah akumulasi dari setiap kata yang tidak terucap, setiap tangis yang tertahan, dan setiap rasa sakit yang kita anggap tidak penting. Kesedihan itu bukan tanda bahwa kamu lemah, melainkan tanda bahwa kamu sudah terlalu lama mencoba menjadi kuat untuk waktu yang terlalu lama. Pada akhirnya, mengakui bahwa kita sedang tidak serius saja adalah langkah pertama untuk benar-benar pulih. Berhenti berperang dengan rasa rapuh adalah cara kita untuk kembali menjadi manusia seutuhnya. Karena hanya dengan menerima sisi gelap dan sunyi dalam diri, kita bisa menemukan cahaya yang benar-benar tulus, bukan sekadar pantulan dari keinginan orang lain. Bayangkan momen ketika kamu baru saja menutup pintu kamar setelah seharian penuh berinteraksi dengan dunia. Ada helaan napas panjang yang keluar, bukan karena lega, tapi karena beban yang kamu panggul seharian akhirnya bisa diletakkan. Di luar sana, kamu adalah versi terbaik dari dirimu, versi yang selalu tahu apa yang harus dikatakan dan bagaimana harus bersikap agar semua orang merasa tenang. Namun, begitu pintu itu tertutup, semua ekspektasi itu menguap, menyisakan sebuah kekosongan yang luas.
Kamu tidak perlu lagi tersenyum dengan sopan, tidak perlu lagi mengangguk setuju pada hal-hal yang sebenarnya tidak kamu sukai, dan tidak perlu lagi menjadi sandaran bagi orang lain. Tiba-tiba, kamu hanya menjadi seorang manusia biasa yang merasa sangat kecil di dalam ruangan yang luas. Perasaan ini seringkali datang bersamaan dengan rasa lelah yang luar biasa, jenis lelah yang membuat tubuhmu terasa berat meski kamu tidak melakukan aktivitas fisik yang berat. Kamu mungkin hanya duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai, dan tiba-tiba merasakan gelombang kesedihan yang datang tanpa undangan. Kamu tidak tahu kenapa kamu sedih, karena secara logika, tidak ada hal buruk yang terjadi hari ini. Namun, justru itulah letak permasalahannya. Kesedihan itu tidak datang dari kejadian hari ini, melainkan dari akumulasi hal-hal kecil yang kamu abaikan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Setiap kali kamu berkata tidak apa-apa padahal hatimu menjerit, setiap kali kamu memaksakan diri untuk mengerti orang lain sementara kamu sendiri tidak dimengerti, semua itu tersimpan rapi di sudut pikiranmu. Saat kamu menatap langit-langit kamar dalam keheningan, semua simpanan itu mulai terbuka satu persatu. Pikiranmu mulai memutar kembali memori tentang kegagalan, kata-kata tajam yang pernah kamu terima, atau rasa tidak cukup yang selalu menghantuimu. Keheningan yang seharusnya menjadi tempat istirahat, justru berubah menjadi ruang gema yang memperkeras semua keraguanmu. Inilah momen di mana kamu merasa paling rapuh, karena tidak ada lagi gangguan yang bisa mengalihkan perhatianmu. Tidak ada notifikasi ponsel, tidak ada obrolan basa-basi, dan tidak ada tuntutan pekerjaan. Hanya ada kamu dan semua kejujuran yang selama ini kamu takuti, yang kini hadir dengan suara yang begitu nyaring di tengah sunyinya malam. Apa yang kita alami sebenarnya adalah sebuah kelelahan emosional yang mendalam. Kita sering mengira bahwa menjadi dewasa berarti harus mampu menanggung segalanya sendirian tanpa mengeluh. Kita menganggap bahwa menunjukkan kerapuhan adalah sebuah kekalahan, sehingga kita memilih untuk menekan semua emosi negatif itu jauh ke dalam dasar jiwa kita. Namun, emosi tidak pernah benar-benar hilang hanya karena kita mengabaikannya. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk muncul, dan waktu yang paling tepat adalah saat kita merasa paling aman, yaitu saat kita sendirian. Keheningan yang terasa berisik itu sebenarnya adalah cara jiwamu memberitahu bahwa ia sudah mencapai batas maksimalnya dan butuh perhatianmu. Kita perlu mengubah sudut pandang kita tentang rasa rapuh ini. Merasa hancur setelah seharian menjadi kuat bukan berarti kamu gagal dalam menjalani hidup. Justru, itu adalah mekanisme alami tubuhmu untuk melepaskan tekanan yang sudah terlalu tinggi. Menangislah jika itu memang perlu, karena air mata adalah bahasa paling jujur saat kata-kata sudah tidak mampu lagi menjelaskan rasa sakit. Jangan menghukum dirimu sendiri karena merasa sedih tanpa alasan yang jelas. Berhentilah bertanya kenapa kamu tidak bisa sekuat orang lain, karena setiap orang memiliki kapasitas yang berbeda dalam menanggung beban. Terimalah bahwa ada hari-hari di mana menjadi rapuh adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup agar kamu tidak benar-benar hancur berkeping-keping. Pada akhirnya, kita harus belajar untuk berteman dengan keheningan, bukan melarikan diri darinya. Berhenti mencoba menjadi sempurna untuk semua orang, karena beban itu terlalu berat untuk dipikul sendirian. Izinkan dirimu untuk menjadi manusia yang tidak tahu segalanya, manusia yang boleh merasa lelah, dan manusia yang boleh meminta bantuan tanpa merasa malu. Ingatlah bahwa menjadi dewasa bukan berarti tidak pernah merasa rapuh, melainkan tahu bagaimana cara merangkul kerapuhan itu tanpa menghakimi diri sendiri. Kamu tidak perlu selalu menjadi pahlawan bagi semua orang jika itu berarti kamu harus mengorbankan kedamaian batinmu sendiri. Memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasa sedih adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata terhadap jiwa. Pelan-pelan saja, tidak perlu terburu-buru untuk merasa serius saja.
Bertumbuh itu adalah proses, bukan sebuah lomba untuk melihat siapa yang paling kuat bertahan dalam tekanan. Malam ini, biarkan dirimu beristirahat dengan segala kerapuhanmu, dan ketahuilah bahwa kamu tetap berharga, bahkan saat kamu merasa tidak memiliki kekuatan apapun untuk berdiri. Pernahkah kamu merasa bahwa peran paling melelahkan dalam hidupmu adalah menjadi sosok yang bisa diandalkan oleh semua orang? Kamu adalah tempat mereka mengadu, bahu yang selalu siap menopang, dan suara yang selalu menenangkan saat badai datang menghampiri mereka. Namun, saat pintu kamar tertutup dan lampu dipadamkan, kamu baru menyadari bahwa ada bagian dari dirimu yang sedang berteriak minta tolong. Namun tidak tahu harus mengadu kepada siapa karena kamu sudah terbiasa menjadi tempat bersandar bagi orang lain. Ada sebuah ruang hampa yang terasa menyesakan ketika kamu harus menelan semua rasa sakit sendirian hanya agar dunia tetap melihatmu sebagai sosok yang dewasa dan stabil. Kamu merasa asing dengan dirimu sendiri, seolah-olah kamu adalah tamu di dalam tubuhmu yang hanya diizinkan muncul saat keadaan sedang serius saja. Rasa rapuh itu seringkali kamu anggap sebagai kelemahan, sebuah cacat yang harus disembunyikan rapat-rapat agar tidak merusak citra kuat yang sudah kamu bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun. Kita seringkali terjebak dalam pemikiran bahwa menjadi dewasa berarti harus mampu mengendalikan segala emosi dan tidak boleh terlihat goyah di hadapan siapapun. Kita mengira bahwa kekuatan adalah kemampuan untuk menahan air mata hingga kering dan menyembunyikan luka di balik senyuman yang dipaksakan. Padahal, memendam semua itu justru menciptakan jarak yang semakin lebar antara siapa kita di mata orang lain dan siapa kita yang sebenarnya saat sedang sendirian. Kerapuhan sebenarnya bukan sebuah kegagalan, melainkan bagian alami dari menjadi manusia yang utuh. Saat kita menolak untuk merasa rapuh, kita sebenarnya sedang membangun tembok yang tidak hanya menghalangi orang lain untuk melihat luka kita, tetapi juga menghalangi diri kita sendiri untuk sembuh. Kita menjadi asing bagi diri sendiri karena kita terlalu sibuk menjaga ekspektasi orang lain tentang bagaimana seharusnya sosok dewasa itu bersikap. Bayangkan jika kamu bisa memperlakukan dirimu sendiri dengan kelembutan yang sama seperti saat kamu menenangkan sahabat yang sedang hancur. Mengapa kita bisa begitu penuh kasih kepada orang lain, namun menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri saat kita merasa gagal atau lemah? Ada ketidakadilan yang nyata ketika kita memberikan ruang aman bagi semua orang, namun tidak menyisakan satu sudut pun yang aman untuk diri kita sendiri. Menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri berarti berhenti berperang dengan perasaan yang muncul. Ini adalah proses belajar untuk tidak lagi menghakimi rasa sedih, rasa takut, atau rasa lelah yang datang tanpa diundang. Kita perlu menyadari bahwa tidak apa-apa jika hari ini kita tidak memiliki jawaban atas semua masalah, dan tidak apa-apa jika kita merasa tidak mampu memikul beban yang selama ini kita paksakan untuk dibawa. Kedewasaan yang sejati tidak ditemukan dalam ketiadaan rasa rapuh, melainkan dalam keberanian untuk mengakui bahwa kita sedang tidak serius saja. Kekuatan yang sesungguhnya adalah saat kita mampu menatap cermin dan berkata bahwa kita boleh merasa hancur, kita boleh merasa lelah, dan kita tidak perlu meminta maaf atas kemanusiaan kita yang tidak sempurna ini. Saat kita mulai menerima sisi rapuh tanpa rasa bersalah, kita sebenarnya sedang membuka pintu menuju pemulihan yang lebih dalam. Kita tidak lagi perlu berpura-pura menjadi pahlawan bagi semua orang sementara kita sendiri sedang sekarat di dalam. Kita mulai belajar bahwa menjadi rentan adalah bentuk keberanian tertinggi karena itu berarti kita jujur pada diri sendiri. Pada akhirnya, tujuan kita bukan untuk menjadi sosok yang tidak bisa hancur, melainkan menjadi sosok yang tahu bagaimana cara mengumpulkan kepingan diri saat terjadi kehancuran. Kita belajar untuk memeluk kerapuhan itu dengan penuh kasih, menyadari bahwa di dalam retakan-retakan itulah cahaya kesadaran dan empati terhadap diri sendiri bisa masuk dan menyembuhkan. Mungkin kamu sudah terlalu terbiasa mendengar kalimat bahwa kamu adalah orang yang kuat, dewasa, dan bisa diandalkan.
Kalimat itu awalnya terasa seperti pujian, namun lama-kelamaan berubah menjadi beban yang mengikatmu untuk tidak boleh terlihat lemah. Kamu merasa terjebak dalam peran yang kamu buat sendiri, di mana kamu harus selalu memiliki solusi untuk setiap masalah orang lain, sementara masalahmu sendiri hanya kamu tumpuk di sudut ruangan yang gelap. Ada rasa takut yang menghantui jika suatu saat orang lain tahu bahwa kamu juga bisa hancur. Kamu khawatir bahwa jika kamu menunjukkan kerapuhanmu, orang-orang akan kecewa atau kehilangan rasa hormat kepadamu. Ketakutan ini membuatmu terus memakai topeng kedewasaan, bahkan saat hatimu sedang berteriak karena kelelahan yang luar biasa. Kamu menjadi ahli dalam menyembunyikan kesedihan di balik tawa yang terdengar natural, namun terasa hampa. Setiap kali kamu merasa ingin menangis, ada suara di kepalamu yang mengingatkan bahwa kamu sudah terlalu dewasa untuk hal seperti ini. Kamu mulai menganggap rasa sedih sebagai gangguan yang harus segera disingkirkan agar kamu bisa kembali berfungsi secara normal. Kamu memaksa dirimu untuk bangkit lebih cepat dari yang seharusnya, mengabaikan luka yang sebenarnya masih basah dan membutuhkan waktu untuk mengering. Hal ini menciptakan siklus kelelahan mental yang tidak berujung. Kamu menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk menjaga agar citra kuatmu tetap utuh, sehingga kamu tidak memiliki energi tersisa untuk benar-benar merawat dirimu sendiri. Kamu merasa kesepian di tengah keramaian, karena tidak ada satu orang pun yang benar-benar mengenal sisi dirimu yang rapuh dan ketakutan. Seringkali kamu bertanya-tanya, apakah ada orang yang akan tetap tinggal jika mereka tahu betapa berantakannya isi kepalamu saat ini? Kamu merasa bahwa cinta dan penerimaan yang kamu terima selama ini hanya berlaku untuk versi dirimu yang kuat dan stabil. Pikiran ini membuatmu semakin menutup diri dan semakin merasa bahwa kerapuhan adalah musuh yang harus diperangi habis-habisan. Namun, sadarilah bahwa beban ini menjadi berat karena kamu mencoba memikulnya sendirian tanpa memberi izin pada dirimu untuk menjadi manusia. Kamu telah menjadi rumah yang nyaman bagi banyak orang, namun kamu lupa bahwa kamu juga butuh tempat untuk pulang. Kamu lupa bahwa sebelum menjadi sandaran bagi orang lain, kamu adalah seorang manusia yang juga butuh dipeluk dan divalidasi perasaannya. Kini, mari kita coba ubah sudut pandangnya. Bagaimana jika kerapuhanmu bukan sebuah lubang yang harus ditutup, melainkan sebuah pintu yang harus dibuka agar kamu bisa bernapas kembali? Menjadi rumah yang aman bagi diri sendiri dimulai dengan langkah-langkah kecil yang mungkin terasa asing, namun sangat membebaskan. Mulailah dengan memberikan izin kepada dirimu sendiri untuk tidak menjadi kuat selama bibir rapat saat saja. Izinkan dirimu untuk menangis tanpa harus mencari alasan yang logis mengapa kamu sedih. Menangis bukanlah tanda kekalahan, melainkan cara tubuhmu melepaskan beban yang sudah terlalu penuh. Saat air mata itu jatuh, jangan mencoba menghentikannya atau merasa malu. Katakan pada dirimu bahwa tidak apa-apa untuk merasa hancur hari ini, karena kamu tidak harus selalu memiliki kendali atas segala hal dalam hidupmu. Cobalah untuk menulis jurnal, bukan untuk membuat catatan harian yang indah, tetapi untuk memuntahkan semua kekacauan yang ada di kepalamu. Tuliskan semua rasa takut, kemarahan, dan kekecewaan yang selama ini kamu simpan rapat-rapat. Biarkan kertas itu menjadi saksi bisu atas segala hal yang tidak bisa kamu ucapkan kepada siapapun. Dengan menulis, kamu sedang memindahkan beban dari pundakmu ke atas kertas, memberi ruang bagi pikiranmu untuk sedikit lebih lega. Hal yang paling sederhana namun paling kuat adalah dengan berani mengakui bahwa hari ini aku sedang tidak serius saja. Ucapkan kalimat itu di depan cermin, tatap matamu sendiri, dan terimalah kenyataan itu tanpa ada niat untuk segera memperbaikinya. Mengakui kerapuhan adalah langkah pertama untuk berhenti berperang dengan diri sendiri dan mulai membangun perdamaian di dalam hati. Pada akhirnya, kedewasaan yang sebenarnya bukan tentang seberapa hebat kamu menyembunyikan luka,
tetapi tentang seberapa berani kamu memeluk luka itu dengan penuh kasih sayang. Self-compassion atau belas kasih pada diri sendiri adalah kunci untuk menjadi rumah yang aman. Ini adalah tentang menyadari bahwa kamu layak mendapatkan cinta dan pengertian yang sama besarnya dengan yang kamu berikan kepada orang lain. Ingatlah bahwa kamu tidak sendirian dalam perjuangan ini. Banyak dari kita yang sedang belajar hal yang sama, belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri dan belajar untuk memaafkan segala kekurangan yang ada. Kita semua adalah manusia yang sedang bertumbuh. Dan bertumbuh itu adalah sebuah proses yang seringkali melibatkan rasa sakit dan air mata, bukan sebuah lomba untuk menjadi yang paling sempurna. Sekarang, ambillah napas dalam-dalam dan lepaskan semua ketegangan di bahumu. Berikan dirimu izin untuk beristirahat sejenak dari segala tuntutan dunia dan ekspektasi orang lain. Kamu sudah berjuang dengan sangat hebat sejauh ini, dan sekarang adalah waktunya untuk pulang ke dalam dirimu sendiri, memeluk kerapuhanmu, dan beristirahat dengan tenang di rumah yang aman yang kamu bangun untuk dirimu sendiri.